yang kita percaya di dalam Yesus Kristus. Amin. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Bapak Ibu, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tentunya saya membawa setiap kehidupan kita semua ya semakin sungguh-sungguh di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita belajar satu kebenaran tentunya yang akan memperlengkapi setiap kehidupan kita semua hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita merenung di keheningan malam di dalam setiap hidup saudara dan saya? Saudara menatap wajah anak-anakmu yang sedang tertidur itu, ya mereka sedang tertidur lelap, lalu terbersit rasa takut di dalam setiap hati kita semua. Kita takut mereka terluka dalam setiap hidup mereka. Kita takut mereka gagal, saudara, dalam setiap kehidupan anak-anak kita. Karena rasa cinta yang begitu besar tentunya dalam setiap kehidupan kita semua. Dan tanpa sadar kita seringkali berkata di dalam setiap hati kita semua, cukuplah, saya dulu yang susah di dalam setiap kehidupan saya. Anak-anak saya tidak boleh merasakan penderitaan yang sama. Saudara, mungkin saudara pernah berkata seperti itu. Ketika saudara melihat anak-anakmu, nah udahlah cukuplah saya saja yang dulu yang pernah hidup susah. Anak-anak saya tidak boleh merasakan penderitaan yang sama. Dan akhirnya ketika saudara mengatakan seperti itu, saudara, kita menjadi orang tua yang selalu pasang badan bagi anak-anak kita. Kita menjadi orang tua yang selalu pasang badan. Kita belikan semua yang mereka minta. Kita bereskan semua masalah yang mereka buat di dalam kehidupan kita atau dalam setiap hidup mereka. Kita singkirkan setiap kerikil-kerikil yang tajam dari jalan-jalan setiap anak-anak kita semua. Namun tahukah kita Bapak Ibu Saudari, apa yang sedang kita lakukan? Atas nama kasih dalam setiap kehidupan saudara dan saya, kita sedang membesarkan sebuah generasi yang dinamakan generasi stroberi. Generasi yang tampak indah di luar, namun ternyata sangat hancur dan mudah rapuh saat menerima sedikit saja tekanan hidup di dalam setiap kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita di dalam setiap kehidupan kita semua, saudara, mungkin di zaman-zaman di mana saudara pernah muda, ya sebagai orang tua, sebagai opa-oma, ya ketika badai di dunia ini datang, kita dulu mungkin masih bisa tetap kuat. Tetapi hari-hari ini dalam setiap hidup saudara dan saya, saudara, ketika badai dunia ini datang, dan tentunya badai itu pasti datang, tetapi iman mereka, anak-anak kita itu langsung runtuh karena mereka tidak pernah melatih otot iman mereka. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita bahwa kasih yang sejati bukan hanya atau bukan menyingkirkan badai atau kerikil dari setiap kehidupan anak-anak kita, melainkan Bapak Ibu Saudari, saudara, kasih yang sejati adalah melatih anak-anak saudara, melatih mereka untuk melangkah bersama Yesus di atas setiap badai-badai kehidupan mereka semua. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita jujur pada kesempatan pagi hari ini. Pernahkah kalian melihat anak zaman sekarang itu yang langsung stres, langsung cemas, atau kena mental? Karena apa Bapak Ibu Saudari? Karena kuota internetnya habis, karena tidak bisa beli kosmetik. Ya Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupan. Masih suaranya kresek-kresek Bapak Ibu Saudari, apa sudah aman? Ya, saya pernah melihat ada satu orang muda yang ketika orang tuanya tidak bisa membelikan make up Bapak Ibu Saudari, itu nangis Bapak Ibu Saudari. Nangis gak karuan. Ya saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bahkan mereka yang tidak punya kuota internet, ya itu langsung nangis. Atau karena mereka dikritik sedikit oleh gurunya di sekolah. Saudara, kita sering menggelengkan kepala melihat fenomena generasi stroberi ini. Tetapi mari kita bawa cermin itu ke hadapan kita sendiri sebagai orang tua. Mari Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap kehidupan kita semua, jangan-jangan kitalah yang membentuk mereka menjadi lembek. Suara saya aman Bapak Ibu Saudari? Atau masih gresek-gresek? Ya, saudara bisa bantu-bantu ya di dalam kolom komentar kalau suaranya sudah aman.
Ya Bapak Ibu Saudari, atau masih ada gresek-gresek? Nah saudara yang terkasih, jangan-jangan kitalah sebagai orang tua yang membentuk mereka dengan lembek di dalam setiap hidup mereka. Kita memanjakan mereka dengan fasilitas, tetapi miskin dalam memberikan teladan iman dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, kita lebih panik saat nilai matematika mereka, Bapak Ibu Saudari, atau nilai ilmu pengetahuan yang mereka pelajari di sekolah itu turun. Kita langsung panik. Daripada saat mereka mulai malas membaca Alkitab dan berdoa. Ketika mereka mulai malas membaca Alkitab dan berdoa, kita tidak panik Bapak Ibu Saudari. Tetapi kita lebih panik ketika saat nilai-nilai studi mereka itu semua turun. Saudara, kita lupa bahwa iman itu seperti otot. Ia tidak akan pernah tumbuh kuat jika selalu berada di zona yang nyaman. Saudara, jika setiap kali anak kita menghadapi masalah, kita nih sebagai orang tua langsung menjadi penyelamat yang instan bagi setiap anak-anak kita, maka mereka, anak-anak saudara dan saya, tidak akan pernah mengenal siapa itu Yesus sebagai pembela, sebagai penolong dalam setiap hidup mereka. Saudara, hari ini mari kita belajar bagaimana melatih otot iman generasi kita, atau khususnya generasi anak-anak kita di tengah-tengah dunia yang menawarkan kenyamanan palsu dalam setiap hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya mau mengajak kita semua pada kesempatan hari ini belajar satu tema, di mana saudara sebagai orang tua, ya, kita dapat ilmu parenting pada kesempatan pagi hari ini. Kita dapat belajar melatih setiap anak-anak kita, melatih kehidupan mereka, memiliki otot-otot iman di tengah kenyamanan setiap hidup mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudari, kita bisa bersama-sama mengatasi fenomena generasi stroberi yang lembek, yang mudah rapuh, ya, dengan melatih daya tahan mental dan spiritual anak-anak kita sejak dini. Karena tentunya kasih banyak orang tua hari-hari ini, saudara, cenderung memanjakan anak mereka. Cenderung Bapak Ibu Saudari menyingkirkan setiap kesulitan hidup dari jalur anak-anak kita. Akibatnya iman anak-anak tidak pernah teruji. Saudara, jadi pesan Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita, ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan itu mengizinkan proses, Tuhan itu mengizinkan padang gurun untuk membentuk setiap karakter anak-anak kita. Dan orang tua sebagai parents, ya, saudara perlu belajar kapan harus menolong anak-anakmu, kapan harus membiarkan mereka berjuang Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup mereka secara sendirian. Kapan saudara mengajak mereka untuk berdoa, ya, kapan Bapak Ibu Saudari harus mengandalkan Tuhan, ya, di dalam setiap kehidupan anak-anakmu, sehingga mereka mengandalkan Tuhan sendiri, sehingga mereka Bapak Ibu Saudari, otot-otot iman itu mulai tumbuh kuat di dalam setiap kehidupan anak-anak kita. Saudara, ingat baik-baik, kita sedang hidup di era di mana kenyamanan menjadi berhala baru. Kenyamanan menjadi berhala baru. Secara psikologis anak-anak zaman sekarang sering disebut sebagai generasi stroberi tadi. Tampak indah di luar, ya, tampak kreatif di luar, tampak eksotis di luar saja, tetapi Bapak Ibu Saudari, namun ketika mendapat tekanan sedikit saja, mereka langsung hancur Bapak Ibu Saudari. Mereka lembek, mereka rapuh di dalam setiap hidup mereka. Ya, dan tentunya atas nama kasih, banyak orang tua hari-hari ini melakukan over parenting. Ya, melakukan over parenting di dalam setiap hidup mereka. Saudara mengasuh anak-anak saudara dengan berlebihan atau lebay Bapak Ibu Saudari. Saudara bertindak sebagai orang tua seperti bulldozer yang menyingkirkan setiap batu sandungan dari jalan anak-anak kalian semua. Ya, pokoknya kalau ada batu, saudara yang berdiri di depan. Kalau ada masalah, saudara yang selalu berdiri di depan sebagai orang tua. Akhirnya Bapak Ibu Saudari, secara psikologis ini tentunya membunuh daya lentur, daya tahan setiap kehidupan anak-anak kita. Dan tentunya Bapak Ibu Saudari, secara spiritual juga. Ini membuat iman mereka menjadi mandul karena mereka tidak pernah diuji. Saudara-saudari yang terkasih, ingatlah bahwa kenyamanan adalah lingkungan yang buruk bagi pertumbuhan iman bagi setiap kehidupan anak-anak kita. Maka iman yang kokoh tidak pernah lahir dari kehidupan yang tanpa badai, melainkan dari proses latihan rohani yang konsisten.
Di dalam ruang ujian kehidupan kita masing-masing, khususnya anak-anak saudara. Mari kita belajar, Bapak Ibu Saudari, ada 3 pilar utama yang tentunya berdasarkan firman Tuhan, ya Bapak Ibu Saudari, untuk melatih otot iman anak-anakmu dan anak-anakku tentunya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Yang pertama saya mau mengajak kita semua, saudara yang terkasih, pahamilah teologi ajaran sebagai desain pertumbuhan karakter. Saudara harus memahami bagaimana teologi hajaran di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang tua. Ketika saudara menghajar anak saudara, itu sebagai desain pertumbuhan karakter bagi anak-anak kita semua. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Mari kita buka Alkitab kita. Ibrani pasal Bapak Ibu Saudari 12 ayat yang ke-11. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, demikian firman Tuhan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, penulis Ibrani itu menggunakan kata Yunani paideia, ya, untuk kata hajaran atau didikan. Bapak Ibu Saudari, paideia ini bukan sekedar hukum. Ya, ketika saudara mau ini, ya saudara mau marah kepada anak saudara, langsung saudara menghukum. Paideia ini bukan sekedar hukuman amarah, ya saudara punya amarah meledak-ledak kepada anak-anakmu. Melainkan paideia ini, Bapak Ibu Saudari, hajaran atau didikan ini, dalam bahasa Yunaninya ini berarti pelatihan sistematis, ya seperti seorang atlet. Ya, jadi saudara ada pelatihan sistematis bagi seorang atlet. Ya, atau seperti olahraga militer Bapak Ibu Saudari di dalam setiap kehidupannya. Jadi saudara, kalau saudara seorang atlet, kalau saudara anggaplah saudara seorang atlet bulu tangkis, saudara masuk misalkan ya Bapak Ibu Saudari di sebuah tempat pelatihan, sebut saja namanya PB Jarum misalkan Bapak Ibu Saudari. Saudara, ketika ada orang masuk ke PB Jarum itu untuk dilatih sebagai seorang atlet bulu tangkis, saudara pasti tempat pelatihan itu punya pelatihan sistematis untuk menjadikan mereka yang masuk ke sana Bapak Ibu Saudari untuk menjadi atlet yang memenangkan ya olimpiade, yang memenangkan setiap perlombaan, kejuaraan dan lain sebagainya. Pasti Bapak Ibu Saudari tempat pelatihan itu ya punya pola, ya punya pelatihan yang sistematis bagi mereka yang masuk sebagai atlet. Ya itulah paideia Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ada pelatihan yang seharusnya kita sebagai orang tua juga kenakan kepada anak-anak kita. Betul? Kita sebagai orang tua juga kenakan kepada anak-anak kita. Ya, kita latih mereka Bapak Ibu Saudari seperti seorang atlet. Bangun pagi, doa pagi, ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, belajar di dalam setiap hidup mereka. Ya tentunya nanti jam-jam tertentu ada hobi-hobi yang mereka lakukan. Lalu kemudian kita ajar lagi. Ya, kita didik mereka sampai akhirnya nanti malam Bapak Ibu Saudari kita latih lagi untuk mereka berdoa di dalam setiap hidup mereka. Saudara, saya mau mengajak kita semua, di sana juga ada kata duka cita. Kata duka cita ini sebagai kecemasan atau ketidaknyamanan yang wajar, ketidaknyamanan yang wajar. Namun tentunya hasilnya Bapak Ibu Saudari adalah buah kebenaran, ya, yang melatih ya setiap anak-anak kita yang menjalaninya Bapak Ibu Saudari, yang menjalani pelatihan itu akan ada yang namanya buah kebenaran Bapak Ibu Saudari. Saudara, dalam psikologi perkembangan ada istilah ya namanya eustress. Artinya Bapak Ibu Saudari stres yang positif, ya stres yang positif, dan itu membangun setiap kehidupan anak-anak kita. Bapak Ibu, anak-anak kita itu membutuhkan kadar stres tertentu, ya ingat ya. Anak-anak saudara membutuhkan kadar stres tertentu. Untuk apa? Untuk memicu hormon adaptasi. Sehingga mereka bisa beradaptasi dalam setiap hidup mereka. Mereka dapat membangun pemecahan masalah, memiliki problem solving di dalam setiap hidup mereka. Ya, jadi saudara, itu dalam istilah psikologi. Ya, seorang anak harus atau perlu memiliki eustress ini. Stres yang positif dan membangun itu. Tentunya lewat hal ini, saudara yang terkasih di dalam Kristus, itu akan memicu hormon adaptasi dalam setiap kehidupan anak-anak kita. Dan mereka, saudara, mulai membangun di dalam setiap hidup mereka ada pemecahan-pemecahan masalah, problem solving,
di dalam setiap hati dan kehidupan mereka semua. Saudara, tanpa eustress ini, maka mental anak-anak kita akan mengalami penyusutan daya tahan. Kalau saudara tidak pernah memberikan eustress ini dalam setiap kehidupan anak-anakmu, maka mental anak-anakmu sekali lagi akan mengalami penyusutan, penurunan daya tahan. Makanya kenapa hari-hari ini banyak generasi muda seperti generasi stroberi. Kelihatan indah di luar, tetapi ketika mulai ada tekanan sedikit saja, Bapak Ibu Saudari, mereka mulai hancur di dalam setiap hati maupun kehidupan mereka. Kalau kita belajar dari seorang yang bernama Yusuf, Yusuf itu tidak langsung membawa, saudara, maksud saya Tuhan itu tidak langsung membawa Yusuf ke istana. Ya, Tuhan tidak membawa Yusuf itu langsung ke istana di dalam setiap kehidupannya. Dia harus melewati, ya Bapak Ibu Saudari, tempat pelatihan, ya sebut saja gimnasium di dalam setiap kehidupan Yusuf. Yusuf harus melewati tempat pelatihan itu di sumur yang kering, di rumah Potifar, di mana dia difitnah, bahkan di penjara, Bapak Ibu Saudari. Saudara, bahkan dia dilupakan oleh kawannya yang satu penjara, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap kehidupannya. Tetapi melalui penderitaan-penderitaan itu, saudara, otot-otot mental dan spiritual Yusuf, ya, saudara, itu dilatih hingga dia siap memimpin sebuah bangsa tanpa menjadi sombong, tanpa menjadi pendendam di dalam setiap kehidupan Yusuf. Saudara bisa belajar dari Yusuf kalau saudara mau memahami teologi hajaran sebagai desain pertumbuhan karakter. Ini yang pertama yang kita belajar, ya Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam Kristus. Saudara, maka lewat hal ini kita diingatkan bahwa kesulitan di dalam setiap kehidupan anak-anak kita adalah alat sterilisasi iman. Alat sterilisasi iman. Tuhan mengizinkan padang gurun, Tuhan mengizinkan permasalahan, pergumulan, kesulitan di dalam setiap kehidupan anak-anak kita, bukan karena dia kejam, tetapi untuk mematikan ego, untuk mematikan kemandirian palsu dalam diri anak-anak kita, yang biasanya seperti ini yang terjebak, Bapak Ibu Saudari, ya, ego, kemandirian palsu biasanya terjebak di dalam setiap anak-anak muda, atau anak-anak muda itu biasanya terjebak dalam hal ini, ya, egonya sulit dimatikan, ya, mereka mau mandiri tetapi mandirinya palsu dalam setiap hidup mereka. Mereka merasa bisa sendiri dalam setiap kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, lalu kemudian Tuhan akan mengizinkan padang gurun itu, sekali lagi bukan karena Tuhan kejam, tapi untuk mematikan ego dan kemandirian palsu dalam diri anak-anaknya. Maka kesulitan di dalam setiap kehidupan anak-anak saudara, itulah alat sterilisasi iman, ya, yang memurnikan iman dari setiap kehidupan anak-anakmu, ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian pemaknaan yang kedua, saudara bisa belajar bahwa penderitaan itu menghasilkan ketekunan. Saudara, kalau saudara menyingkirkan semua kesulitan dari hidup anak-anakmu, itu sama saja dengan merampas kesempatan mereka untuk mengenal Tuhan sebagai pembela mereka, sebagai penolong mereka. Satu ketika kalau tidak salah, Bapak Ibu Saudari, ada seorang yang mungkin, ya, dia pernah kuliah di Inggris, Bapak Ibu Saudari, yang beberapa tahun kisahnya itu viral, Bapak Ibu Saudari. Ya, ternyata di sana Bapak Ibu Saudari, dia sebagai, ya, melakukan hubungan-hubungan yang tidak senonoh. Ya, seorang pria yang dikuliah di Inggris sama orang tuanya, ya Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan. Dan saya tidak tahu sampai hari ini mungkin masih ada di dalam penjara, ya. Rumahnya itu ada di kota kami, Bapak Ibu Saudari, di kota Depok. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Ya mungkin itu karena diasuh, ya mungkin ada diasuh sama orang tua, apa yang diminta diizinkan, dikasih, dan lain sebagainya. Ya, bukan hanya 1-2 orang yang kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudari, tapi banyak orang tua seperti itu. Ya, orang tua berusaha menyingkirkan semua kesulitan dari hidup anak-anak mereka. Padahal kesulitan itu, saudara yang terkasih di dalam Kristus, itulah kesempatan mereka untuk mengandalkan Tuhan. Amin. Itulah kesempatan mereka untuk mengenal Tuhan. Jangan saudara dan saya hanya asup dalam setiap kehidupan ekonomi, dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Tetapi Bapak Ibu Saudari yang terkasih, saya mau mengajak kita juga untuk apa? Untuk belajar supaya anak-anakmu dan anak-anakku, mereka mengenal Tuhan sebagai pembela dan penolong mereka di tengah-tengah
penderitaan yang mereka alami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, mungkin saudara pernah mendengar kisah ini. Satu ketika ada seorang pria atau seorang anak melihat seekor kupu-kupu yang sedang berjuang keluar dari kepompongnya. Lalu kemudian karena kasihan, anak ini mengambil gunting, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian dia memotong sisa kepompong tersebut. Agar apa? Agar kupu-kupunya mudah keluar. Ya, maksudnya baik, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang terjadi? Ya, kupu-kupu itu akhirnya keluar dengan mudah. Tetapi kemudian sayapnya menjadi layu. Tubuhnya Bapak Ibu Saudari menjadi gembung. Ya, dan ia tidak pernah bisa terbang dalam setiap kehidupan kupu-kupu tersebut. Saudara, anak itu tidak tahu bahwa secara biologis, Bapak Ibu Saudari, perjuangan melewati lubang kecil kepompong itu justru memaksa cairan dari tubuh kupu-kupu untuk mengalir ke sayap kupu-kupu itu. Sehingga nanti sayapnya menjadi kuat untuk terbang, Bapak Ibu Saudari. Tetapi saudara, seringkali juga kalau kita ambil di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang tua, rasa kasihan kita yang keliru dari orang tua atau kita sebagai orang tua seringkali menjadi gunting yang merusak masa depan anak-anak saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara-saudari yang terkasih, contohnya anak punya ujian, punya PR, bukan dia yang kerjain, tapi orang tuanya yang kerjain. Ada loh yang seperti itu. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, ya, padahal anak-anakmu itu perlu dia belajar tekun, Bapak Ibu Saudari. Ya mungkin maksud saudara baik supaya dia nggak capek, supaya dia nggak kesulitan, supaya nilainya baik. Tetapi jangan begitu Pak Bu. Yang namanya juga belajar ya anakmu, bukan kamu. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, maka berhentilah menjadi penyelamat yang instan. Jangan langsung mengintervensi atau membela anak-anak saudara ketika mereka mengalami konflik kecil di sekolah. Ya, atau di nilai yang buruk, Bapak Ibu Saudari, ketika mereka dapat nilai yang buruk akibat kelalaian mereka. Jangan saudara langsung mengintervensi, telepon gurunya, Bu, nanti besok ya anak saya PR-nya menyusul. Ibu, kenapa itu konflik di sekolah kepada anak saya? Lalu kemudian saudara tekan guru di sekolah jadinya, Bapak Ibu Saudari. Saudara, biarkan anak-anak kita merasakan konsekuensi logis dari tindakan mereka. Misalkan dia datang terlambat, lalu kemudian distrap sama gurunya, ya Bapak Ibu Saudari, di lapangan tiang bendera. Di zaman saya begitu, ya Bapak Ibu Saudari. Terus kemudian, ya saya nggak lapor-lapor orang tua saya, ataupun saya lapor orang tua saya juga biasa saja, Bapak Ibu Saudari. Kalau sekarang kan biasanya nggak begitu. Nanti kalau kita tahu anak kita distrap di sekolah, kita langsung telepon pihak sekolah, kita langsung telepon gurunya. Ibu guru, maaf, tadi kenapa ibu menyetrap anak saya di lapangan ya yang ada tiang benderanya? Kan kasihan anak saya ibu, padahal cuma terlambat sebentar doang ibu. Ya akhirnya kita jadi marah-marah ke pihak sekolah, kita marah-marah ke ibu gurunya, ke bapak gurunya. Padahal Bapak Ibu Saudari, itu seharusnya melatih kehidupan anak-anakmu. Ya, jadi jangan langsung intervensi atau membela anak-anakmu. Ketika mereka mengalami konflik-konflik seperti itu, biarkan mereka merasakan konsekuensi logis dari tindakan mereka. Misalkan itu terlambat, ya, misalkan Bapak Ibu Saudari, mereka ujian ternyata hasilnya buruk, ya 1 tahun ternyata mereka belajar, tetapi ternyata belajarnya tidak sungguh-sungguh, dan gurunya bilang, Bu, Pak, maaf, anak ibu, anak bapak tidak naik kelas. Ya, ada orang-orang tua tertentu, akhirnya saudara mereka karena tahu anaknya di situ tidak naik kelas, dipindahkan ke sekolah yang bisa menaikkan anaknya bisa naik kelas, Bapak Ibu Saudara. Saudara, itulah contoh orang tua yang mengintervensi anak-anakmu. Seharusnya biarkan mereka merasakan konsekuensi yang logis dari setiap pembelajaran mereka yang malas-malasan itu. Saudara, ketika misalkan anakmu ya saat kita mengasuh, ya, atau anak saudara mengeluh dalam setiap hidup saudara ketika memiliki tugas-tugas yang sulit, saudara katakan, ya, di dalam setiap hidup saudara, papa mama itu tahu ini sulit dan bikin kamu capek. Ya Bapak Ibu Saudari, katakan seperti itu. Ya, saudara sedang memvalidasi psikologisnya di dalam setiap kehidupan saudara. Ketika saya ngomong validasi, berarti saudara belajar ya di dalam setiap hidup saudara, saudara mengenali, mengakui dan menerima apa yang sedang dirasakan anakmu tanpa menghakimi atau mencoba langsung mengubah perasaan tersebut. Ya, saudara tunjukkan bahwa kalian ya di dalam setiap kehidupan kalian sebagai orang tua,
rindu mendengarkan anak-anakmu, sehingga anak-anakmu merasa didengar, anak-anakmu merasa dihargai, ya. Bukan membenarkan setiap tindakan-tindakan negatifnya di dalam setiap kehidupan mereka, ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi kalau anak kita mengeluh karena tugas-tugasnya sulit, ya sampaikan, Papa Mama tahu ini sulit dan bikin kamu capek. Tapi Papa Mama tahu juga bahwa kamu pasti bisa melewatinya. Yuk kita bawa di dalam doa. Ya, saudara, ayo kita lakukan hal ini di dalam setiap hidup kita semua. Jadi, saudara pahamilah bahwa teologi hajaran sebagai desain pertumbuhan karakter, tentunya yang tadi kita belajar di dalam Alkitab, kata hajaran tadi atau hajaran, paidia. Saudara, itu tidak pernah berarti saudara menyiksa anak-anakmu, atau saudara melampiaskan amarah saudara sebagai orang tua kepada anak-anakmu. Ya, ada orang tua yang melampiaskan amarahnya atau menyiksa anaknya, mengikat tangannya, lalu kemudian mengunci di kamar mandi, mengunci di lemari dan lain sebagainya. Ada Bapak Ibu Saudari, atau Bapak Ibu Saudari tidak memberi makan seharian. Ada juga orang tua yang seperti itu. Tetapi paidia ini ketika saudara mendidik anak-anak saudara, saudara bukan menyiksa mereka. Amin. Mengikat kaki, mengikat tangannya, bukan seperti itu. Alkitab itu menggambarkan Allah sebagai Bapa yang mendidik anak kesayangannya. Saudara, jika Tuhan membiarkan kita tanpa didikan dan ujian, kita bukan anak-anak yang sah. Kita adalah anak-anak yang gampang. Ibrani 12 ayat yang ke-8. Saya bacakan buat kita semua. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Kata anak di sana maksudnya, maka kamu bukanlah anak-anak yang sah, tetapi anak-anak gampangan. Saudara-saudari yang terkasih, maka mari kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Jika Tuhan membiarkan kita tanpa didikan, tanpa ujian, saudara, kita akan menjadi anak-anak yang gampang, bukan anak-anak yang sah. Maka mari pahami hal ini dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kenyamanan itu adalah zona aman yang palsu bagi setiap kehidupan anak-anak saudara. Maka ujian tentunya adalah laboratorium iman yang asli dalam setiap kehidupan anak-anakmu. Orang tua yang menyingkirkan semua kesulitan dari hidup anak-anak sebenarnya sedang menghalangi anak-anak untuk diadopsi secara mental dan spiritual ke dalam kedewasaan ilahi dalam hidup mereka. Maka ketika anak-anak saudara ada di dalam masa-masa kesulitan, saudara jangan berusaha menyingkirkan semua kesulitan itu. Tetapi biar mereka mengalami hal itu dan mereka mengandalkan Tuhan, sehingga daya tahan itu muncul di dalam setiap kehidupan anak-anak saudara. Saudara, ketika anak-anakmu membuat kesalahan di sekolah, di kampusnya, di tempat pekerjaannya, di hubungannya, saudara misalkan mereka lupa membawa buku tugas atau mendapat nilai yang jelek karena tidak belajar di dalam hidup mereka, jangan langsung telepon gurunya. Bu, maklum ya bu, anak saya bu. Bu, maklum ya pak, anak saya begini ya pak, karena dia tidak belajar. Atau saudara jadi mengantarkan buku yang tertinggal itu. Jangan pak bu. Biarkan anak-anak kita menerima konsekuensi teguran dari gurunya. Ya selama 24 jam tentunya ya. Dan itu akan melatih otot-otot tanggung jawab mereka secara langsung, bahwa besok-besok mereka jangan sampai terlambat lagi. Jangan sampai lupa membawa buku lagi. Ya Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Coba kalau saudara apa-apa selalu saudara ya maklum kepada gurunya, saudara langsung telepon. Besok-besok anakku juga gampang, nanti papa mama juga telepon guru saya. Guru saya tuh kalau papa mama saya telepon langsung iya aja biasanya. Jangan gitu Pak Bu. Ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Ayo saudara, kitalah sebagai orang tua yang melatih anak-anak kita ya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara, pada kesempatan saat hari ini kita sedang belajar mengenai melatih ya anak-anak saudara supaya mereka memiliki otot iman di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara dari kenyamanan yang hari-hari ini didapatkan oleh setiap anak-anak kita semua. Ya, yang pertama tadi saudara sudah belajar, pahami teologi hajaran sebagai desain pertumbuhan karakter bagi anak-anak saudara. Yang kedua, saudara bangunlah komitmen di tengah-tengah krisis yang terjadi di lingkungan anak-anak saudara. Bangunlah komitmen Bapak Ibu Saudara. Di dalam Rut pasal 1 ayat 16, saudara Rut berkata seperti ini, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi.
Saudara, itu adalah sebuah deklarasi iman ya yang radikal di dalam setiap kehidupan Rut. Saudara, Rut memilih meninggalkan Moab. Moab itu simbol kenyamanan. Moab itu Bapak Ibu Saudari simbol ataupun budaya asal daripada Rut. Dan tentunya Bapak Ibu Saudari, Moab juga bisa berbicara berhala di dalam setiap kehidupan Rut. Karena Bapak Ibu Saudari, Tuhannya orang Moab itu berbeda dari Tuhannya Naomi, Bapak Ibu Saudari. Saudara, tetapi Rut memilih meninggalkan itu semua untuk pergi ke tanah asing yang penuh dengan ketidakpastian, mengikuti seorang janda miskin yang bernama Naomi. Saudara-saudari, kita melihat bahwa iman Rut bukan berdasarkan situasi emosional sesaat dalam setiap kehidupannya, melainkan Bapak Ibu Saudari, iman Rut adalah keputusan kehendak atau will yang dia miliki, yang dia punya, yang ternyata telah matang di dalam setiap kehidupannya. Setelah dia melihat konsistensi iman Naomi kepada Allah yang dipercayai Naomi, saudara mertuanya itu, bahkan di tengah-tengah tragedi dalam setiap kehidupan Naomi, di mana Naomi, saudara dikasih oleh Tuhan, memiliki anak dan anak-anaknya pada meninggal semua. Saudara, tetapi Rut, saudara yang terkasih, dia memiliki keputusan kehendak ataupun will, ya, kehendak bebas, di mana kehendak bebas itu telah matang di dalam setiap kehidupan Rut, dan dia memilih bukan berdasarkan emosional sesaat, tetapi benar-benar Bapak Ibu Saudari, Rut memiliki komitmen yang radikal di tengah-tengah krisis lingkungan atau krisis sosial yang terjadi dalam setiap kehidupannya dan keluarganya. Saudara, tentunya ini berkaitan kalau secara psikologi dengan teori locus of control, Bapak Ibu Saudari. Ya, jadi saudara, generasi strawberry ini cenderung memiliki external locus of control. Artinya Bapak Ibu Saudari, generasi strawberry ini cenderung menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang tua, menyalahkan orang lain, menyalahkan si ini, si itu atas kegagalan mereka. Itulah generasi strawberry. Tetapi kalau kita belajar dari Rut, Rut itu menunjukkan ada internal locus of control. Saudara, di mana Bapak Ibu Saudari, Rut ini diubahkan oleh iman. Dia bertanggung jawab penuh atas setiap pilihan-pilihan rohaninya. Bukan seperti generasi strawberry ini, kalau salah nyalahkan orang lain, nyalahkan gurunya, nyalahkan si ini, nyalahkan adiknya, nyalahkan kakaknya, dan lain sebagainya, nyalahkan orang tuanya yang salah. Kami pernah menemukan seperti itu, ya. Dia membandingkan hidupnya dengan anak orang lain, Bapak Ibu Saudari, ya. Jadi anak ini membandingkan ya kehidupannya dengan anak orang lain. Wah, mama saya mah, papa saya cuma bisa sekolahin saya di sini. Saya merasa menjadi anak yang gagal ketika di sekolah di sini. Padahal teman-teman saya ada loh di sekolah-sekolah yang bagus. Jadi dia merasa, Bapak Ibu Saudari, bahwa dia disekolahkan sama orang tuanya di tempat ini. Dia masih merasa sekolah ini bukan sekolah yang baik. Ya Bapak Ibu Saudari, padahal kita seharusnya bersyukur. Sudah bisa sekolah pun bersyukur di dalam setiap kehidupannya. Jadi anak ini menyalahkan orang tuanya atas sekolah di mana dia sekolah pada saat itu. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar dari Rut. Rut itu menunjukkan, Bapak Ibu Saudari, ada internal locus of control. Di mana Bapak Ibu Saudari, dia tidak menyalahkan lingkungan. Dia tidak menyalahkan orang lain atas setiap kegagalan dalam setiap kehidupan Rut. Tetapi dia memilih untuk bertanggung jawab penuh atas pilihan-pilihan rohaninya. Tidak peduli seburuk apapun Bapak Ibu Saudari latar belakang dalam setiap kehidupan Rut. Tetapi Rut tahu, Bapak Ibu Saudari, dia perlu bertanggung jawab. Itu harusnya Bapak Ibu Saudari dalam setiap kehidupan anak-anak kita. Bapak Ibu, kalau kita belajar bukan hanya dari Rut tetapi juga dari Daniel. Daniel itu di Babel, Bapak Ibu Saudari, dia di lingkungan yang sangat nyaman. Dia di lingkungan yang sangat mewah pada saat itu. Ya, dan tentunya agamanya bukan berasal dari agama yang sama dengan Daniel. Saudara, tetapi Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Daniel pasal 1 ayat 8. Saudara, ini adalah contoh otot iman yang mampu berkata tidak pada kenyamanan-kenyamanan demi mempertahankan identitas rohani Daniel. Seharusnya inilah yang dimiliki oleh generasi ya hari-hari ini, orang-orang muda dalam setiap kehidupan kalian semua. Khususnya anak-anak Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Sehingga anak-anakmu dapat berkata tidak pada kenyamanan demi mempertahankan identitas rohani mereka. Ya,
Banyak orang-orang muda hari-hari ini sudah tidak menikmati gereja. Ya, mereka lebih memilih bekerja di hari Minggu daripada ke gereja di hari Minggu. Saudara-saudari, hanya untuk apa? Uang. Hanya untuk apa? Lemburan di dalam setiap hidup mereka. Saudara, mari jangan sampai Bapak Ibu Saudari identitas rohani kita hancur oleh karena pekerjaan-pekerjaan kita. Tidak salah saudara bekerja di hari Minggu. Kalau misalkan Bapak Ibu Saudari saudara bekerja pada tahun-tahun awal. Tapi kalau nanti sudah 2 tahun, 1 tahun udah lebih Bapak Ibu Saudara 2 tahun, saudara mulai ajukan sama pimpinan. Bapak, Ibu, izin saya hari Minggu perlu ke gereja. Jadi kalau bisa libur ya Pak di hari Minggu supaya saya bisa gereja. Kalau masih belum dapat izin, saudara minta izin. Kalau enggak, setelah gereja nanti saya akan masuk ke kantor ataupun ke tempat kerjaan Bapak Ibu Saudari. Minta izin kepada pimpinan saudara. Kalau masih belum dikasih, saudara doakan supaya Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik yang lainnya. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudari di hari Minggu itu Bapak Ibu Saudari bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, doakan. Nah, kalau sudah dapat pekerjaan yang baru saudara tinggalkan pekerjaan yang lama. Jangan ditinggalkan dulu belum dapat pekerjaan. Ya, lalu kemudian saudara nganggur berbulan-bulan, bertahun-tahun dalam setiap hidup saudara. Itu tipsnya ya, bagi Bapak Ibu Saudari yang memiliki anak-anak yang bekerja di hari Minggu atau kalian yang bekerja di hari Minggu. Ya Bapak Ibu Saudari, tetap supaya saudara pertahankan identitas kalian seperti Daniel yang tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Kalian juga tidak menajiskan diri kalian dengan apa? Hal-hal yang bersifat materi tadi. Saudara-saudari, iman itu memilih tanggung jawab, bukan kenyamanan. Ketika kita beriman kepada Tuhan, kita memilih untuk bertanggung jawab. Maka Bapak Ibu Saudari, otot iman anak-anak kita itu tumbuh saat mereka diajar untuk setia pada komitmen moral. Ya, anak-anak saudara diajar untuk setia pada komitmen rohani. Dan otot iman itu bertumbuh. Bahkan ketika lingkungan menawarkan jalan pintas yang nyaman di dalam setiap hidup mereka. Saudara yang terkasih, mari saya mau mengajak, latihlah setiap hidup anak-anak saudara untuk memiliki iman dan mereka dapat memilih tanggung jawab bukan untuk kenyamanan mereka. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian sudah pemaknaan yang kedua yang saudara bisa belajar pada bagian yang kedua ini. Saudara, ya bagian yang kedua saudara diingatkan untuk membangun komitmen seperti Ruth. Ya, membangun komitmen yang radikal di tengah-tengah krisis lingkungan dan sosial yang dialami oleh Ruth. Saudara, pemaknaan yang kedua, ya ingatlah baik-baik bahwa keteladanan orang tua itulah mentor terbaik. Keteladanan orang tua adalah apa? Mentor terbaik bagi anak-anak. Saudara, Ruth itu memilih Allah Israel karena dia melihat sesuatu yang beda, sesuatu yang berbeda di dalam setiap kehidupan Naomi. Meskipun Naomi pada saat itu sedang terpuruk, tetapi ya Ruth itu memilih Naomi, Bapak Ibu Saudari, karena teladan hidup dari Naomi. Dia memilih Allah Israel karena dia melihat ada perbedaan di dalam setiap kehidupan Naomi. Naomi bisa menjadi Bapak Ibu Saudari orang tua atau mertua yang bisa diteladani oleh kehidupan Ruth. Ya Bapak Ibu Saudari, walaupun pada saat itu Naomi sedang terpuruk dalam setiap hidupannya, maka keteladanan orang tua adalah mentor terbaik bagi anak-anakmu. Amin. Orang tua, ayo kita sama-sama berikan keteladanan yang baik bagi anak-anak saudara. Bukan cuma ngomong. Anak zaman sekarang Bapak Ibu Saudari, mungkin kalau anak-anak sampai umur tertentu mereka dengar omongan kita. Ya, mereka akan dengar omongan kita. Kayak anak saya masih bisa dengar omongan saya. Ya, bersama istri saya, Ibu Gembala, anak-anak kami. Tapi pada umur-umur tertentu ketika mereka sudah dewasa, saudara, mereka tidak lihat lagi omongan saudara. Yang mereka lihat adalah keteladanan kehidupan orang tua mereka. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudari, saudara satu ketika ada sebuah jangkar kapal. Jangkar ini tidak diuji saat kapal bersandar di dermaga Bapak Ibu Saudari atau di pelabuhan yang tenang. Tetapi jangkar itu diuji kekuatannya justru ketika badai datang. Ya, ketika kapal terombang-ambing di tengah-tengah laut, Bapak Ibu Saudari, jangkar itu diuji kekuatannya justru di sana. Dan anak-anakmu dan anak-anakku yang tidak dilatih memiliki komitmen radikal seperti Ruth itu, saudara akan menjadi seperti kapal tanpa jangkar di dalam setiap hidup saudara. Akan terombang-ambing.
Mereka akan terseret oleh arus, oleh tren media, ya, oleh pergaulan-pergaulan bebas, oleh kecemasan-kecemasan di dalam setiap hidup mereka. Karena fondasi internal mereka di sini kosong, Bapak Ibu Saudari. Tidak punya jangkar di dalam setiap hidup mereka. Maka kitalah yang membagikan jangkar itu bagi setiap anak-anak kita. Nilai-nilai iman kita bagikan kepada setiap anak-anak kita. Saudara, mari jangan berikan apapun yang anakmu minta secara instan. Ya, latihlah Bapak Ibu Saudari untuk menunda kepuasan. Ya, Bapak Ibu Saudari. Satu ketika, ya saya tahu anak saya yang pertama itu Bapak Ibu Saudari, dia memerlukan handphone yang baik dalam setiap kehidupannya. Tapi saya tidak memberikan langsung handphone yang baik, bukan karena saya tidak ada duit ya Bapak Ibu Saudari. Saya bisalah kalau beli handphone yang menurut saya baik untuk standar anak itu. Ya Bapak Ibu Saudari, untuk standar umurnya maksud saya. Tetapi saya latih untuk menunda kepuasan dia. Ya, walaupun dia sudah meminta, Pak, handphone abang lemot gitu ya Bapak Ibu Saudari, karena banyak aplikasi dan lain sebagainya. Ya, tetapi saya bilang udah gunakan itu, pakai itu dengan baik, bertanggung jawablah. Ya, saudara, kita latih anak kita bertanggung jawab ketika menggunakan hal itu. Jadi jangan langsung diberikan apapun yang anak saudara minta secara instan. Ajar setiap anak-anak saudara untuk menabung terlebih dahulu. Ajar anak-anak saudara untuk apa? Berdoa terlebih dahulu. Ajar anak-anak saudara untuk apa? Berusaha. Jika menginginkan sesuatu, ya Bapak Ibu Saudari, entah minta gadget, entah minta mainan baru, entah minta sepatu, tas dan lain sebagainya. Saudara, secara psikologis ini melatih ya self control atau kontrol diri dalam setiap kehidupan anak-anak saudara. Ini melatih kontrol diri dalam setiap kehidupan mereka. Kalau mereka mau sesuatu, saudara, mereka perlu berdoa, mereka perlu menabung, mereka perlu berusaha ya di dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu, ayo ajarkan anak-anak kita bahwa ketika nanti saudara juga pergi beribadah dan melayani Tuhan, bukan berdasarkan mood. Ya, bukan berdasarkan mood ataupun kenyamanan di dalam setiap kehidupan mereka. Ya Bapak Ibu Saudari ini kasih lihat Tuhan. Jadi ingat baik-baik, saat hujan yang utama, kita mengingatkan anak-anak kita untuk ke gereja, untuk berdoa. Tetapi kita sendiri, saudara, mulai loyo, mulai letoy untuk tidak datang ibadah kepada Tuhan. Kita sendiri mulai malas-malasan. Saudara, yang anak-anak kita lihat bukan mulut kita lagi, tetapi apa? Kita belajar melatih di dalam segala kondisi kehidupan kita untuk tetap komit mencari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Untuk tetap komit mencari Tuhan. Demikianlah seharusnya Bapak Ibu Saudari kita semua. Milikilah komitmen ini. Ajarkan anak-anakmu bahwa ketika mereka pergi beribadah dan melayani Tuhan, bukan berdasarkan mood dan kenyamanan. Ya Bapak Ibu Saudari, karena kita pun sebagai orang tua juga mengajarkan demikian, meneladani demikian. Ya, saya ini bukan karena pendeta, saya datang setiap minggu ke gereja Bapak Ibu Saudari. Tetapi sejak dari masa muda saya melatih, bahkan sebelum menjadi hamba Tuhan, sebelum sekolah teologi, saya melatih setiap hari Sabtu, Minggu untuk beribadah Bapak Ibu Saudari. Ya, melatih diri Bapak Ibu Saudari. Sejak Sabtu, Minggu itu komitmen yang saya tetapkan terhadap diri saya. Bahwa Tuhanlah yang utama di dalam setiap kehidupan kita semua. Puji Tuhan sampai sekarang pun itu masih Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau saya nggak ibadah hari Minggu itu galau. Ya dalam setiap kehidupan saya. Mau saya lagi di mana, galau Bapak Ibu Saudari. Kita perlu beribadah dalam setiap kehidupan kita semua. Itulah kita latih diri kita. Maka Bapak Ibu Saudari, ya saya menularkan ya kepada anak-anak saya menularkan kepada istri saya spirit ini untuk mencari Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, apapun kendala di luar sana di dalam setiap hidup kita semua, ibadah tetap jalan terus. Amin Bapak Ibu Saudari, kecuali banjir kali ya. Tapi kalau banjir masih ada perahu karet, kita terobos Bapak Ibu Saudari ya untuk beribadah. Ya Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau memang ada waktu-waktu yang tidak memungkinkan, ya saudara jangan memaksakan. Ya kalau memang tidak memungkinkan karena ada bencana alam, ada sesuatu hal yang saudara tidak bisa tinggalkan, ya jangan saudara paksa juga ya. Bapak Ibu Saudari, anakmu lagi sakit di rumah sakit, lalu kemudian saudara, oh enggak pokoknya ibadah. Padahal anakmu perlu dirimu. Saudara juga perlu hikmat ya dalam setiap hidup saudara. Ya dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah yang kedua. Dan yang terakhir,
Bapak Ibu, di dalam setiap kehidupan kita semua, ingat ya, kita ini sedang belajar Bapak Ibu Saudari untuk melatih anak-anak kita supaya mereka memiliki otot iman di tengah-tengah kenyamanan hidup mereka. Yang pertama, siapa yang masih ingat? Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, saudara perlu memahami teologi hajaran tadi sebagai desain pertumbuhan karakter bagi setiap anak-anak saudara. Ya, yang kedua, saudara perlu membangun komitmen seperti Ruth di tengah-tengah krisis lingkungan yang terjadi dalam setiap kehidupan Ruth, ya, di dalam setiap kehidupannya. Dan di sana saudara belajar, oh ternyata dari Ruth dia memiliki iman, dan imannya Bapak Ibu Saudari ada tanggung jawab, bukan untuk kenyamanan Ruth. Kalau untuk kenyamanan Ruth, ya Ruth tinggalkan saja Naomi. Ya dia cari, dia pulang ke rumahnya, dia pulang ke negerinya. Tetapi ketika dia beriman, dia belajar bertanggung jawab, bukan untuk nyaman dirinya. Ya, dari Ruth kita belajar Bapak Ibu Saudari, dia juga memiliki keteladanan dari orang tuanya, ya, yaitu Naomi sebagai mentor di dalam setiap kehidupannya. Kita pun juga demikian. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara sebagai orang tua belajarlah mentransfer pengalaman melalui mesbah keluarga. Belajarlah mentransfer pengalaman-pengalaman kehidupan kita kepada setiap anak-anak saudara, khususnya pengalaman-pengalaman di mana saudara pernah melewati padang gurun itu dalam hidupmu. Saudara transferlah itu, ya, transferlah pengalaman itu melalui mesbah-mesbah keluargamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, otot tubuh tidak akan tumbuh jika tidak diberi beban, ya. Kalau saudara tahu ya, orang yang latihan nge-gym itu Bapak Ibu Saudari, kenapa itu bisa jadi apa? Jadi bisa kuat begini, terus badannya bisa six pack Bapak Ibu Saudari. Itu karena Bapak Ibu Saudari otot tubuhnya itu diberikan beban. Ya, dia mengangkat setiap hari dalam setiap hari, bisa juga seminggu berapa kali, sehingga otot-ototnya itu mulai bertumbuh dalam setiap kehidupan. Tapi kalau otot tubuh tidak diberi beban, saudara, dia tidak akan pernah tumbuh. Demikian pula juga dengan iman. Orang tua harus menjadi pelatih, harus menjadi coach, ya Bapak Ibu Saudari, yang menaruh beban latihan secara bertahap kepada anak-anak kita melalui kesaksian hidup, melalui doa yang tekun di dalam setiap kehidupan saudara. Anak saya hari-hari ini atau beberapa tahun belakangan saya ajar bermain musik, karena saya sedikit bisa bermain musik piano Bapak Ibu Saudari. Ya, saya ajar, saya kasih kunci-kunci yang biasa. Hari-hari ini masih mainnya Bapak Ibu Saudari transpose, ya. Dia misalkan main piano pakai transpose. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu Saudari, tapi saya bilang, nah pelan-pelan, jangan pakai transpose lagi. Kalau kamu sudah bisa main di C, ya kamu kenali family chord-nya. Kalau kamu sudah main di G, kenali family chord-nya. Tapi jangan cuma main di C sama G, main di D, ya family chord-nya apa, main di F, family chord-nya apa. Saya ajarin Bapak Ibu Saudari, pelan-pelan. Ya, kita ini sebagai pelatih, saya mengajarkan anak-anak kami untuk berdoa setiap hari. Walaupun Bapak Ibu Saudari kadang bangunnya mereka ke siang, merenungkan firman Tuhan. Kami kasih setiap hari renungan pagi buat kehidupan anak-anak kami. Kami ajar mereka untuk berdoa. Kami melatih mereka untuk melakukan minimal 3 perbuatan baik setiap hari ketika kalian bangun, sebelum kalian beraktivitas. Saudara, ini latihan secara bertahap kepada anak-anak kita. Ya, bagikan setiap kesaksian-kesaksian hidupmu. Ya, ketika kalian mengalami padang gurun di masa muda, bagikan kepada mereka. Papa ini, kamu bersyukur loh, umur-umur sekian dulu papa sudah gak ada mama. Ya, saya pada umur-umur tertentu, waktu saya kelas 1 SMP, Bapak Ibu Saudari, mama saya sudah tidak ada. Nah, anak saya kasih tahu, kamu sudah 2 SMP, puji Tuhan, masih punya papa, masih punya mama, bersyukur. Saya bagikan kesaksian hidup itu. Ya Bapak Ibu Saudari, sedih ya kalau saudara dan saya membagikan kisah-kisah di mana kita pernah mengalami padang gurun itu. Tetapi itu bisa menjadi berkat bagi setiap anak-anak. Saudara, iman itu harus transfer melalui cerita-cerita kemenangan bersama dengan Tuhan di masa lalu. Saya percaya Bapak Ibu Saudari, kalian semua punya kisah-kisah, punya cerita-cerita kemenangan bersama Tuhan di masa lalu. Bagikan itu kepada anak-anakmu. Amin Bapak Ibu Saudari. Bagikan kepada mereka supaya mereka belajar, oh papa mama punya kisah bagaimana Tuhan menolong hidup mereka. Ya, Bapak Ibu Saudari, anak-anak kita bukan perlu doktrin-doktrin yang ribet-ribet di dalam setiap hidup mereka. Anak-anak kita perlu bagaimana Tuhan menolong
Setiap kehidupan orang tuanya, oh iya. Kemudian Tuhan tolong mereka untuk dapat pekerjaan. Waktu itu papa mama sudah nikah 5 tahun tapi belum punya keturunan, tapi berdoa. Terus kemudian tahun ke-7 Tuhan berikan keturunan. Saudara, anak-anakmu perlu mendengar kesaksian hidup orang tuanya tentang Tuhan yang mereka percayai. Jadi jangan ajar anak-anak saudara mengenai doktrin yang sekarang hari-hari ini dibagikan Bapak Ibu Saudari, dan itu bikin pusing kalau mau secara jujur. Ya, di dalam setiap kehidupan anak-anak saudara, mana yang benar ya Pak? Kristen mana yang benar ya Pak? Aliran mana yang benar ya Ma? Dan lain sebagainya. Saudara, ayo bagikanlah kesaksian hidup saudara tentang Tuhan, ya, di mana saudara mengalami kemenangan bersama Tuhan di masa lalu kepada anak-anak. Inilah bagian di mana saudara mentransfer pengalaman padang gurun saudara melalui mesbah keluargamu. Saudara, di dalam setiap kehidupan kita semua, dalam psikologi ada yang disebut Bapak Saudari, ya, vicarious learning. Vicarious learning itu belajar dari pengalaman orang lain. Ya, secara psikologi bisa seperti itu. Saudara, ketika anak-anak mendengar bagaimana orang tua mereka bergumul, bagaimana orang tua mereka menangis di hadapan Tuhan, bagaimana Bapak Ibu Saudari mereka melihat cara Tuhan menolong orang tua mereka, maka anak-anakmu akan mengembangkan Bapak Ibu Saudari coping mechanism. Artinya Bapak Ibu Saudari, anak-anakmu akan mengembangkan cara mengatasi stres yang sehat, yang tentunya berpusat kepada Tuhan. Pusatnya Tuhan, bukan pusatnya diri sendiri. Mereka akan mengembangkan cara mengatasi stres di dalam setiap hidup mereka. Caranya tentunya stres yang sehat, ya Bapak Ibu Saudari. Yang tentunya kalau kita memiliki stres yang sehat, saudara, di dalam setiap doa-doa kita pusatnya adalah selalu mengenai Tuhan, bukan mengenai hidup kita. Ya saudara yang terkasih, kalau kita belajar dari Timotius, Rasul Paulus itu mencatat bahwa iman Timotius yang tulus ikhlas itu pertama-tama hidup di dalam neneknya Louis, lalu kemudian yang berikutnya mamahnya Eunike. 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Saudara, di tengah-tengah dunia Timotius itu memiliki iman yang kuat karena ada transfer yang konsisten di rumahnya, dari neneknya kepada mamanya, dari mamanya kepada Timotius. Bapak Ibu Saudari, ya saudara, mari kita belajar, ya, untuk mentransfer hal yang baik di dalam setiap kehidupan saudara kepada anak-anakmu. Transferlah spiritual yang konsisten di rumah saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, hadirkan suasana sorga, hadirkan hadirat sorga di tengah-tengah keluarga saudara. Maka ya pada bagian yang ketiga saudara diingatkan, transferlah pengalaman padang gurun melalui mesbah keluarga. Pemaknaan yang pertama yang saudara bisa renungkan saudara, mesbah keluarga itu adalah ruang latihan spiritual bagi setiap kehidupan anak-anakmu. Disinilah anak-anak melihat bahwa ketika menghadapi krisis ekonomi atau kesehatan, orang tua itu tidak panik. Orang tua itu tidak bersungut-sungut. Orang tua itu tidak memaki-maki. Melainkan orang tua itu berlutut dan berdoa. Disitulah anak-anakmu, Bapak Ibu Saudari, melihat, ya, bahwa saudara, ya, di dalam setiap kehidupan saudara punya mesbah keluarga yang merupakan ruang latihan spiritual bagi setiap kehidupan anak-anakmu. Ya, jadi saudara, inilah peran orang tua begitu penting dalam setiap kehidupan saudara. Jangan kalau nanti ada beban ekonomi, beban krisis kesehatan yang terjadi dalam setiap kehidupan saudara, kita sebagai orang tua sukanya marah, panik, suka maki-maki, bersungut-sungut. Jangan keluarkan hal itu. Saudara, berlututlah berdoa. Supaya anak-anakmu juga melihat, satu ketika mereka mengalami krisis-krisis yang terjadi dalam hidup mereka, yang mereka pelajari dari orang tuanya adalah orang tuanya duduk diam di kaki Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, maka goal dari pengasuhan kepada setiap anak-anak saudara adalah membawa anak dari tahap mengandalkan iman orang tua menuju tahap mengandalkan Tuhannya sendiri. Gak salah awal-awalnya anak Bapak Ibu Saudari mengandalkan iman orang tuanya. Mereka ke gereja karena disuruh orang tuanya. Mereka berdoa karena disuruh orang tuanya. Mereka membaca firman Tuhan karena disuruh orang tuanya. Saudara, tetapi goal dari pengasuhan anak-anak kita membawa mereka, ya, dari tahap mengandalkan iman orang tua menuju apa? Menuju tahap mengandalkan Tuhan sendiri. Amin Bapak Ibu Saudari. Siapa yang masih bersama dengan saya sampai pada saat hari ini?
Saudara yang terkasih di dalam Kristus, itulah tujuan, itulah goal dari pengasuhan anak. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga nanti ketika mereka besar, sudah punya pekerjaan, sudah punya gaji sendiri, sudah punya keluarga sendiri, saudara, yang mereka andalkan adalah Tuhan yang mereka percayai. Ya, mereka mengandalkan Tuhan yang mereka percaya, yang sudah diwariskan dari orang tuanya. Ya, jangan nanti pas udah besar, udah berkeluarga, Pama, aku mau beli susu buat anakku, beli ini dong Pama, susu buat anakku. Ya, Pama, aku mau ke gereja, gak ada duit, berikan dong duit Pama untuk aku ke gereja bersama anak-anakku. Ya, Bapak Ibu Saudari, kalau demikian Bapak Ibu Saudari, maka anak-anak kita tidak belajar mengandalkan Tuhannya sendiri. Ya, saudara harus ajar mulai dari sejak saat ini, sejak mereka masih remaja, masih muda. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga anak-anakmu dapat kemandirian rohani dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara mengajar kepada mereka nanti kalau mereka sudah berkeluarga atau kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, saudara, mereka mengandalkan Tuhan yang mereka percaya, yang sudah kita transfer tadi. Nilai-nilai kehidupan dalam setiap kehidupan mereka semua. Saudara, mari pada kesempatan pagi hari ini, jika keluarga-keluarga kita sedang menghadapi tantangan, ya apapun itu tantangan, di dalam setiap kehidupan kalian, misalkan kebutuhan dana tertentu, biaya pendidikan, biaya rumah sakit dan lain sebagainya. Saudara, jangan sembunyikan sepenuhnya seolah-olah semuanya sempurna. Ya, ajak anak-anak kita juga berdoa. Ya, ajak mereka berdoa bersama-sama. Kak, Bang, Adek, Koko, Cici, bulan ini kita butuh mujizat dari Tuhan untuk hal ini. Yuk, sama-sama yuk kita sepakat berdoa. Nanti ketika jawaban doa datang, Bapak Saudari, maka otot iman mereka akan juga melompat. Karena mereka mengalami Tuhan secara real. Karena papa mamanya juga mengajak, jangan lupa ya doain papa mama. Kita lagi membutuhkan mujizat dalam hal ini. Ya, doakan supaya kita sepakat bersama-sama berdoa. Supaya Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Sampaikan Bapak Ibu Saudari. Jadi libatkan anak-anakmu dalam pergumulan doa keluarga. Ya, dalam setiap hidup mereka, supaya mereka juga tahu, oh papa mama lagi bergumul dalam hal-hal ini. Ya, saudara, perlu hal ini saya ingatkan kepada kita semua, supaya Bapak Ibu Saudari kita percaya dalam setiap hidup saudara, biarlah firman ini sekali lagi boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan saudara bersama anak-anakmu tentunya. Ya Bapak Ibu Saudari, libatkan anak-anakmu dalam pergumulan doa keluarga. Saudara, sesekali buatlah program di rumah, ya. Misalkan seperti 1 hari tanpa gadget, ya, 1 hari tanpa internet, ya Bapak Ibu Saudari, itu juga bisa saudara terapkan. Atau mungkin saudara memiliki satu program di rumah saudara, oh saya pengen gaya hidup sederhana, ya seminggu sekali. Saya pengen keluarga saya sehat, makanya saudara setiap Sabtu atau Minggu pagi-pagi sekali, saudara bisa jalan bersama dengan anak-anak saudara, dengan keluarga saudara untuk program sehat itu. Jadi gunakan waktu itu untuk bangun komunikasi yang mendalam kepada anak-anakmu. Mungkin juga untuk membaca Alkitab bersama-sama. Melatih anak-anak saudara ya dengan kesederhanaan. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terkasih, itulah yang saya mau ingatkan pada kesempatan saat hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, transferlah pengalaman padang gurun melalui mesbah keluarga. Ingat baik-baik iman Timotius yang tulus lahir dari nenek dan ibunya. Bapak Ibu, kata tulus ikhlas di sana anupokritos, ya, itu berarti iman yang tanpa topeng. Artinya iman yang tidak munafik yang dimiliki oleh Timotius. Karena itu berasal daripada nenek dan mamanya. Timotius melihat mamanya berdoa bukan hanya saat di gereja, bukan hanya saat di sinagoge pada saat itu, tetapi saat mungkin di dapur dalam rumahnya, di ruang tamunya. Saudara, Timotius melihat mamanya berdoa. Makanya ada lagu dikatakan, di doa ibuku. Ya, bukan berarti bapaknya nggak doain, bapaknya lagi kerja, Bapak Saudari ya. Jadi lagu itu, di doa ibuku namaku disebut. Bukan berarti bapaknya nggak ngedoain anaknya juga. Ya Bapak Saudari, jadi bapaknya lagi kerja tetap doain juga ya. Jadi anak-anak ingatlah papa dan mamanya juga ya. Jangan hanya ingat papanya saja atau mamanya saja. Dua-duanya kalian perlu ingat, khususnya ingatlah yang baik-baik dalam setiap kehidupan orang tua kalian semua. Saudara yang terkasih, mesbah keluarga adalah tempat di mana kesaksian hidup orang tua ditransfer menjadi iman pribadi anak-anak kalian semua. Ya, jadi jangan lupakan.
Bukan pendeta yang mentransfer kesaksian imannya kepada anak-anak. Kitalah sebagai orang tua yang wajib mentransfer, Bapak Ibu Saudari, kesaksian hidup kita. Supaya iman pribadi anak-anak kita, dia mengenal Yesus Kristus yang benar lewat setiap kehidupan saudara sebagai orang tuanya. Maka warisan terbaik yang bisa ditinggalkan orang tua bukanlah saldo rekening yang melimpah, melainkan jejak lutut yang bertelut di hadapan Tuhan. Jejak lutut yang berlutut di hadapan Tuhan. Saudara, kekayaan fasilitas itu bisa habis dalam sekejap. Tetapi otot iman yang tahu cara mencari Tuhan, dia akan bertahan seumur hidup di dalam setiap kehidupanmu dan anak-anakmu. Saudara, mari saya mau mengajak kita semua, biarlah lewat setiap pesan firman Tuhan ini, saudara akan memiliki keseimbangan yang sangat kuat. Yang pertama, saudara tadi belajar supaya kita dapat merespon terhadap masalah. Kita fokus pada respon terhadap masalah, sehingga mengubah mental yang rapuh menjadi mental yang tangguh lewat ujian-ujian. Yang kedua tadi saudara belajar, fokuslah kepada identitas dan komitmen. Saudara ajarkan anak-anakmu untuk berani berbeda dari tren dunia ini. Dan yang ketiga saudara diingatkan untuk fokus kepada transfer iman di rumah saudara. Inilah peran orang tua sebagai coach rohani, bukan sebagai sekedar penyedia fasilitas di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan biarlah kekasih-kekasih Tuhan, mari saudara ketika saudara selesai menonton channel Pastor Deso ini, kita membawa refleksi yang mendalam Bapak Ibu Saudari. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi generasi yang rapuh seperti stroberi, yang hancur karena kritik di media sosial, atau langsung meninggalkan Tuhan ketika doa mereka tidak dijawab dalam waktu 5-10 menit. Bapak Ibu Saudari, atau ketika ada perbedaan pendapat dengan orang lain, lalu kemudian mereka pergi begitu saja tanpa mau menyelesaikannya. Saudara, ingatlah Ibrani 12 ayat 11. Didikan saat ini memang terasa menyakitkan mungkin bagi anak-anak kita semua. Saudara, tetapi didikan itu bukan mendatangkan duka cita, melainkan mendatangkan sukacita. Dan secara psikologis itu membentuk karakter, daya tahan, supaya anak-anakmu Bapak Ibu Saudari, dia tahu dia perlu membutuhkan air mata untuk berdoa. Mereka terbebas dari setiap kenyamanan dunia, tetapi di ujung proses dari air mata yang sudah mereka teteskan itu, saudara, ada buah kebenaran, ada kedamaian, ada ketangguhan di dalam setiap kehidupan anak-anak saudara. Dan ingatlah komitmen Rut di dalam 1 ayat, Rut pasal yang pertama ayat yang ke-16. Pastikan anak-anak kita memiliki kualitas iman yang mampu berkata kepada Tuhan, kemana engkau melangkah, aku akan mengikutimu, apapun taruhannya ya Tuhan. Saudara, mari stop menjadi orang tua yang tadi seperti bulldozer, yang meratakan semua masalah anak saudara. Jadilah orang tua seperti gembala yang menuntun mereka melewati lembah kekelaman, sambil saudara mengajarkan tangan mereka memegang tongkat dan gada Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak saudara. Latihlah otot iman mereka hari ini, supaya besok ketika sudah tidak ada lagi saudara dan saya di samping mereka, mereka tetap berdiri tegak, katakan amin. Mereka tetap gagah perkasa, katakan amin. Karena mereka tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Bapak Ibu Saudari, Allah yang hidup. Allah yang disembah sama orang tuanya juga Allah yang hidup, yang mereka layak sembah di dalam setiap hidup mereka. Dan yang mereka andalkan Bapak Ibu Saudari, tentunya Bapak Ibu Saudari adalah Tuhan yang mereka percayai dalam setiap hidup mereka. Dan Tuhan yang mereka percayai tentunya iman yang telah diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudari, biarlah firman ini boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan saudara. Dan saya mau tutup, pada akhirnya saudara, warisan terbesar yang kita tinggalkan bagi anak-anak kita sekali lagi bukanlah rumah yang mewah, bukan saldo rekening yang melimpah. Semua itu bisa habis dalam sekejap mata. Maka warisan abadi yang mereka butuhkan atau anak-anak kita butuhkan adalah otot iman yang kokoh pada Tuhan Yesus. Saudara, hari ini pilihan ada di tangan kita semua sebagai orang tua. Apakah kita mau terus memanjakan mereka dalam kenyamanan yang pada akhirnya melemahkan iman mereka, mematikan hidup mereka? Atau kita rela melihat mereka berkeringat? Kita rela melihat mereka, Bapak Ibu Saudari, meneteskan air mata dalam proses didikan Tuhan itu yang menghidupkan mereka.
Saudara, stoplah menjadi orang tua yang meratakan jalan bagi anak-anakmu. Jadilah orang tua yang mempersiapkan anak-anakmu untuk berjalan di atas setiap jalanan yang bergelombang itu. Ya, tentunya bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari, mari serahkan hidup keluargamu, rumah tanggamu, serahkan anak-anakmu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Tuhan yang membentuk mereka menjadi generasi yang tangguh. Generasi yang tidak akan pernah goyah oleh badai apapun. Karena kaki mereka berdiri tegak di atas batu garang yang teguh, yaitu batu karang di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang saudara dan saya percaya juru selamat setiap kehidupan kita semua. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan Bapak, Ibu, Saudari, khususnya keluarga-keluarga yang sedang Bapak, Ibu, Saudari mengasuh, mendidik, memparenting anak-anakmu dari usia kecil, remaja sampai dewasa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami tersungkur di hadapan-Mu pagi hari ini. Bapa, ampuni kami para orang tua jika selama ini kami salah dalam mengasihi. Kami seringkali menyingkirkan proses-Mu dari hidup anak-anak kami karena ego, karena ketakutan kami. Hari ini kami serahkan masa depan anak-anak kami, generasi kami ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa, urapi setiap orang tua yang hadir untuk memiliki hikmat ilahi. Berikan mereka keberanian untuk mendidik anak-anak mereka. Berikan mereka hikmat untuk melatih, menanamkan komitmen bagi setiap anak-anak mereka. Tuhan, kami berdoa, bangkitkan otot-otot iman dalam diri anak-anak kami ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah dunia yang lembek dan rapuh ini, anak kami boleh tampil sebagai generasi yang tangguh, yang tidak menyembah kenyamanan, melainkan menyerahkan seluruh hidup mereka untuk mengabdi, untuk setia padamu sampai akhir. Materaikan firman di dalam setiap hati kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Diberkatilah rumah tangga, diberkatilah istrimu, diberkatilah suamimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan, bisnis usahamu, setiap pekerjaan-pekerjaanmu, setiap rumah tanggamu, keluargamu, hubungan-hubunganmu diberkati oleh karena Tuhan. Studimu, kuliahmu, biarlah Tuhan yang merahmati dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan biarlah ya, setiap kebenaran hari ini kita boleh diingatkan untuk terus menghidupi setiap firman Tuhan. Sehingga kita percaya dalam setiap kehidupan kita semua firman-Nya mengubah setiap hidup saudara dan keluarga saudara. Dan terima kasih ya Tuhan, diberkatilah setiap hidup saudara. Biarlah berkat-berkat jasmani Tuhan tambahkan, terlebih berkat-berkat rohani itu menjadi milik yang pasti dalam setiap kehidupan kita semua. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Bapak, Ibu, Saudari, selesai sudah pelayanan Pastor Deso pada kesempatan pagi hari ini. Berapa banyak yang terberkati pada kesempatan pagi hari ini? Saudara yang terberkati, saudara jangan lupa, saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Bapak Ibu, saya mengucapkan dengan tulus terima kasih buat setiap dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari, tap-tap layar, terima kasih. Ya, setiap gift yang saudara berikan, terima kasih. Setiap share yang saudara share di grup-grup saudara, di status saudara, terima kasih. Ya Bapak Ibu Saudari, setiap follow ataupun setiap subscribe yang saudara-saudara ikuti Pastor Deso, saya juga mengucapkan terima kasih. Bahkan juga buat setiap persembahan-persembahan, donasi-donasi yang saudara juga berikan lewat pelayanan pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Terima kasih buat dukungan-dukungan persembahan yang saudara berikan lewat channel ini. Lewat persembahan ya hari ini, persembahan syukur hari ini, lewat persembahan milik Tuhan, dan juga lewat persembahan misi. Terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, saya percaya dalam setiap kehidupan kita semua, sebagai orang dewasa, kita dengan senang hati loh Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan membayar makanan lezat di restoran. Karena kita tahu nilainya. Apalagi firman Tuhan yang kita terima setiap hari. Dia menyegarkan jiwa saudara. Dia membersihkan hati saudara. Dia membawa berkat yang tak ternilai dalam hidup. Saudara, jika untuk hal duniawi saja kita rela memberi bahkan membayar mahal, masakan untuk pekerjaan Tuhan di ladang penginjilan kita tidak turut mendukung dengan tulus. Mari kita belajar memberikan segala persembahan dengan kerelaan hati, karena ini adalah bagian kita dalam menggenapi misinya. Jadi saya percaya
setiap kebaikan yang kita tabur akan kembali menjadi berkat. Kebaikan yang Tuhan berikan di dalam setiap hidup saudara lebih besar lagi dalam kehidupanmu. Saudara, ingat baik-baik, kita tidak ragu bayar mahal untuk memuaskan lidah. Tetapi bagaimana dengan memuaskan jiwa? Biarlah firman Tuhan setiap hari di channel ini itu selalu menyegarkan jiwa saudara, menguatkan imanmu dan keluargamu, dan membawa kita semakin dewasa di dalam Kristus. Jika untuk yang fana saja kita rela, saudara, masakan untuk yang kekal kita tidak rela atau kita pelit. Jangan beri karena terpaksa, tetapi karena hati yang tergerak, tentunya oleh dorongan Roh Kudus, oleh karena kasih, oleh karena ketulusan. Saudara, mari Tuhan lihat setiap ketulusan itu, bukan nominalnya. Dukunglah pekerjaan Tuhan di ladang penginjilan ini, khususnya lewat channel Pastor Deso, karena ini adalah investasi terbesar bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara, setiap nama kita sedang tercatat di dalam buku kehidupan, karena kita terlibat dalam sejarah keselamatan yang Tuhan kerjakan di dunia ini. Biarlah Bapak Ibu Saudari, channel ini boleh selalu menjadi berkat dimanapun saudara dan saya berada. Kalau saudara rindu mendukung dengan persembahan-persembahan, saudara dapat mendukung lewat bio profil saya di TikTok Bapak Ibu Saudari, atau di deskripsi video yang saya tampilkan di YouTube. Biasanya di deskripsinya saya tampilkan BCA atas nama istri saya Angelin Magdalena, ya Bapak Ibu Saudari, atau lewat Social Bus kalau bagi saudara yang ada di luar negeri. Saudara bisa menggunakan salah satu dari kedua metode itu, ya. Kalau saudara punya berbagai bank di Indonesia, saudara bisa memberikan lewat BCA kami, ya. Kalau memang Roh Kudus menggerakkanmu, kalau saudara terberkati setiap hari lewat channel Pastor Deso, dan yang ketiga, kalau saudara sedang berlatih untuk bermurah hati lewat channel Pastor Deso tentunya. Puji Tuhan, terima kasih. Jangan lupa bagi saudara yang rindu masuk ke grup WA Pastor Deso Home, saudara bisa catat nomor saya, ya. Bagi saudara yang rindu didoakan, bagi saudara yang rindu untuk dibaptis, bagi saudara yang rindu untuk ada pelayanan firman di dalam keluarga besarmu, dalam komunitas rohanimu, saudara dapat menghubungi nomor saya. Atau saudara, rumah saudara mau didoakan, tempat usahamu mau didoakan, atau saudara pengen doa secara kesembuhan, ya, untuk Bapak Ibu Saudari, doa kesembuhan bagi setiap kehidupan saudara, saudara dapat menghubungi nomor WA saya di 0851, silakan catat, 7529-2029, ya. Bagi Bapak Ibu Saudari yang telah mencatat, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, ya, supaya teman-teman yang lain tahu. Di nomor itulah nanti saudara tuliskan nama saudara, pokok doanya apa, dari kota mana, lalu kemudian saudara bilang, Pastor jangan lupa masukkan di grup WA Pastor Deso Home. Oke, itu saja. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara, ya. Bagi saudara, biarlah channel ini boleh selalu menjadi berkat setiap hari. Tentunya bagi hati yang terbuka, hati yang rindu mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salam dari saya, sampai ketemu ya Bapak Ibu Saudari, saya mohon undur diri. Saudara, terima kasih buat setiap pergumulan-pergumulan yang telah masuk untuk kami doakan, ya. Saudara jangan ragu untuk menyapa kami, ya Bapak Ibu Saudari, tidak perlu sungkan. Kalau saudara ada pergumulan, ada sesuatu yang saudara mau sampaikan, ya lewat WA pribadi, silakan saudara sampaikan kepada saya, ya. Jadi mau saya Ibu Gembala itu sama saja, tidak perlu sungkan, rahasiamu tentunya terjaga dan hatimu didengarkan. Jadi channel Pastor Deso tentunya hadir sebagai pelabuhan yang aman untuk kalian yang butuh bimbingan hidup, untuk kalian yang butuh pendampingan iman, ya Bapak Ibu Saudari. Biarlah channel ini boleh menjadi berkat bagi kalian semua. Terima kasih buat teman-teman semua dari Aceh sampai Papua. Thank you ya, yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan. Terima kasih Pulau Sulawesi, Bali, NTT, Kupang. Ya, terima kasih Ambon, Papua, Sulawesi. God bless you. Ya Bapak Ibu Saudari, teman-teman semua yang ada di Indonesia, teman-teman semua yang ada di Malaysia, Tuhan juga memberkati kalian semua dimanapun kalian berada. Di setiap kota-kota yang ada di Malaysia, Tuhan memberkati. Teman-teman semua juga yang ada di Singapura, terima kasih, Tuhan juga memberkati. Yang ada di Hong Kong, Tuhan memberkati. Di Cina, Tuhan memberkati. Di Taiwan, ya dimanapun Bapak Ibu Saudari, Tuhan memberkati kalian semua. Saudara, saya mohon undur diri. Terima kasih juga ya kalian yang ada di Batam juga, Tuhan memberkati ya. God bless you. Semuanya Bapak Ibu Saudari, saya tidak bisa sebutkan satu nama demi satu nama, tetapi saya tahu nama-nama ini setia mengiring Tuhan tentunya dalam setiap hidup saudara.
Saudara, terima kasih buat waktunya, terima kasih buat dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudara. Dari saya mau undur diri. Salam dari saya Pastor Ndeso. Besok jangan lupa ada ibadah pagi kita jam 7 pagi di channel Pastor Ndeso. Ya, di channel Pastor Ndeso baik di TikTok maupun di YouTube. Itu ada ibadah pagi jam 7 pagi. Kita akan usahakan mulai tepat waktu setiap hari Minggu jam 7 pagi. Kalau saudara ada di sekitar Depok, Jawa Barat, saudara bisa hadir dalam pelayanan offline Pastor Ndeso di ibadah jam 10 pagi di kota Depok, ya, daerah Depok Timur. Bapak Ibu Saudari, makanya saudara catat nomor saya, nanti saya berikan maps-nya. Kalau saudara memang rindu datang atau rindu hadir, silakan saudara hadir, ya Bapak Ibu Saudari. Nanti saya akan langsung berikan alamat lengkapnya dan juga maps-nya bagi saudara yang rindu hadir. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi, saya mau undur diri. Bye-bye buat kalian semua. Biarlah Tuhan yang menyehatkan jiwamu, Tuhan yang menyehatkan tubuhmu, Tuhan yang memulihkan setiap keadaan rumah tangga, keluarga, hubungan-hubungan kita semua. Tuhan memberkati. Salam dari saya, bersih jiwa, menyegarkan dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye.